Hai, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Nah, kalian lagi nyari-nyari webcam untuk keperluan Zoom meeting atau Google Meet atau untuk keperluan lain seperti live streaming misalnya. Nah, di video kali ini aku mau mereview sebuah webcam dari Vantex yaitu Luminos C30. Jadi kalau kalian lagi nyari-nyari webcam, kalian bisa simak aja video ini sampai habis. Siapa tahu nanti setelah kalian nonton review dari aku, kalian tertarik dan merasa cocok untuk pakai webcam Vantex yaitu Luminos C30 ini. Oke, jadi yang aku tahu Luminos C30 ini adalah webcam pertama dari Vantex dan satu-satunya ya, karena aku lihat di official store-nya Vantex itu nggak ada tipe webcam lain selain Luminos C30 ini. Dan saat video ini dibuat, webcam Luminos C30 ini dijual dengan harga 300.000 ya, 300.000. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa cek link di deskripsi video ya, aku sudah cantumin linknya yang langsung ke official store-nya. Di situ ada keterangan harga dan lain-lainnya. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas Luminos C30 dari Vantex ini. Oke, pertama kita lihat dulu fitur-fitur apa aja yang dijelaskan di boxnya ya, atau di kotaknya. Nah, di bagian depan seperti ini ya, di bagian depan ada tulisan Vantex, terus ada penampakan bagian depan dari webcamnya, kemudian di sampingnya itu ada keterangan 2K Quad HD. Jadi kualitas webcam ini sudah 2K ya, atau 2K, kemudian kamera ini pakai 4 megapiksel, terus di bawahnya ada 106 derajat angle ultra wide, jadi ultra wide sampai 106 derajat gitu ya. Terus di bagian samping itu ada keterangan fitur. Di sini ada 360 derajat rotating base, jadi webcam ini bisa kita putar sampai 360 derajat. Kemudian built-in microphone, sudah ada mikrofonnya. Kemudian ultra wide angle tadi 106 derajat, kemudian live streaming atau YouTuber, jadi kita bisa gunakan ini untuk live streaming karena memang webcam ini diperuntukkan untuk live streaming ya, kayak live streaming di Facebook atau di YouTube gitu. Tapi webcam ini juga bisa kita gunakan untuk Zoom meeting, Google Meet dan lain sebagainya. Terus di bawahnya ada compatible with, bisa dipakai di Mac dan bisa juga dipakai di PC. Ada keterangan di bawah suitable-nya for OBS, kemudian Discord, Skype dan Zoom. Interface-nya dia pakai USB Type A ya, pakai USB. Di bagian belakang di sini ada keterangan spesifikasi teknisnya, yaitu resolusinya itu 2560 kali 1440p. Kameranya 4 megapiksel, field of view-nya 106 derajat, itu tadi yang ultra wide 106 derajat. Terus built-in microphone, frame rate-nya dia sampai 25 fps, dan cara pakainya itu gampang banget, tinggal plug and play, jadi tinggal colok aja langsung bisa kita gunakan tanpa kita install driver apapun di PC atau laptop kita pas kita pakai webcam ini ya. Oke, langsung aja kita buka ya, buat kita lihat apa aja kelengkapan yang kita dapat saat kita beli di paket pembeliannya. Oke, jadi di dalamnya ada buku garansi ya, kartu garansi, terus ada user manual. Kita pilih dulu. Terus kita juga dapat ini ya, jadi ini lens covernya atau penutup lensa, dan ini dia kameranya. Jadi ini Vantex Luminos C30 nya ya, susah dibuka. Oke, kita taruh dulu. Nah, jadi ini penampakan dari Vantex Luminos C30 nya. Oke, jadi keseluruhan warnanya itu pakai hitam ya, hitam doff bagian belakangnya. Terus di bagian depan dia glossy gitu, kayak ada kaca-kacanya gitu. Dan ada keterangan 2K Quad HD. Di samping tulisannya ada 3 titik untuk lubang mikrofon ya, ada di kanan kiri itu ada. Kemudian di tengah ada lensanya. Nah, lensanya ini sudah fix ya, dia nggak bisa kita atur manual fokusnya. Di bawahnya ada tulisan Vantex. Kemudian nggak ada apa-apa lagi. Oh ya, di bawah ada lubang untuk kita pasang tripod ya, jadi kita bisa pakai di tripod selain dipakai di monitor, selain ditempel di monitor. Dan ini fleksibel, misalnya aja ini kita bisa ke kanan dan ke kiri, terus depan belakangnya juga.
Dan ini fleksibel ya, kita bisa putar sampai 360 derajat. Di belakangnya kosong, nggak ada apa-apa lagi ya. Terus ini panjang kabelnya itu kurang lebih 1 meter, 1,5 ya, 1,5 meter. Terus interface-nya dia pakai USB Type A. Dan kamera ini gampang banget pakainya, kita tinggal colok aja ini USB-nya ke PC atau laptopnya, kemudian langsung kita bisa gunakan. Jadi nggak perlu kita install driver apapun di PC atau laptopnya. Dan untuk tampilannya sih kalau aku lihat ini biasa aja ya, kayak ya biasalah. Cuma ini pas kita pasang ini nih, nah ini akan ada lens covernya nih. Kalau kita pasang, dia itu kelihatan lebih gagah. Ih, mantap, lebih gagah kalau kita pasang apa namanya nih, lens covernya. Nah, sekarang kita coba ya, kita lihat bagaimana kualitasnya. Oke, sekarang kita bakal coba ya. Untuk cara pakainya gampang banget, kalian tinggal colokkan aja USB-nya ke PC atau laptop kalian. Kemudian nanti kalau sudah terhubung di kameranya itu ada lampu warna merah menyala gitu ya. Nah, kemudian saat kita aktifkan, di kameranya itu ada muncul lagi satu lampu warna hijau. Itu untuk menandakan kalau webcam ini aktif ya. Oke, untuk tampilan di Google Meet seperti ini ya. Seperti yang kalian lihat sekarang ini. Untuk frame rate-nya, FPS-nya aman ya, aman, bagus. Terus kualitasnya juga seperti ini, bagus. Warnanya juga lumayan. Di sini untuk pencahayaannya aku cahayanya langsung dari jendela ya, nggak pakai lampu lighting dan lain sebagainya. Jadi cahayanya langsung dari jendela, dari cahaya matahari seperti ini ya. Walaupun kelihatan agak gelap sedikit ya, agak gelap sedikit. Nah, untuk di settingannya kita bisa setting di maksimal itu. Nah, ini ya setting video. Nah, maksimal kita bisa setting ke 720p ya kalau di Google Meet. Terus resolusinya ya kita cuma sampai 720p, nggak tahu kenapa. Padahal maksimal di kotaknya itu 2K ya, atau 2K tuh. Dia sampai 2560 kali 1440p, tapi di Google Meet dia cuma sampai 720. Untuk FPS-nya juga aman, nggak delay, nggak patah-patah gitu ya. Terus untuk kameranya itu wide, bisa dilihat di sini dindingnya agak miring gitu, agak cekung, agak cembuk. Nah, itu kelihatan wide, dan jarak dari aku ke kamera itu sekitar 1 meter, terus tampilannya seperti ini. Menurut aku ini sudah oke kalau kita pakai buat Google Meet ya, buat meeting online itu sudah oke banget. Cuma nggak tahu kenapa dia resolusinya maksimal tuh 720 kalau di Google Meet. Nah, oke, sekarang kita coba di aplikasi Zoom Meeting ya. Oke, kalau di Zoom Meeting seperti ini ya, bisa kalian lihat dia agak gelap sedikit di pencahayaannya. Terus untuk luasnya dia nggak terlalu wide kayak yang di Google Meet tadi, dia agak ngezoom gitu ya, agak ngezoom. Jadi ini settingan normal, nggak aku setting di kameranya. Dan ini sih oke menurut aku ya, masih lumayan bagus kalau kita pakai buat Zoom Meeting. Untuk FPS-nya aman, terus warnanya juga sama seperti warna aslinya, ini orange. Oke, cuma bedanya kalau di Zoom Meeting dia lebih agak ngezoom, beda sama yang di Google Meet tadi, dia lebih wide, tangkapan gambarnya itu lebih luas, ini lebih sempit. Nah, jadi ini kalau kita pakai di Zoom Meeting. Nah, sekarang kita coba di aplikasi live streaming ya. Di sini aku coba di OBS. Kelihatan luas seperti di Google Meet tadi, kelihatan luas untuk tangkapan gambarnya. Terus untuk pencahayaannya ini bagus sih menurut aku, bagus banget, cukup jernih. Terus dia juga untuk white balance-nya dia bisa menyesuaikan dia. Tuh. Untuk fokusnya juga bagus. Oke, tuh fokusnya bagus dia, dan cukup jernih. Nah, kita lihat di settingannya dulu ya, dia mampu sampai berapa settingannya. Oke, pertama di konfigurasi videonya. Nah, ini banyak banget yang bisa kita setting di sini. Kalau pakai OBS, brightness-nya kita bisa atur, kontrasnya bisa kita atur, sesuaikan aja pokoknya settingannya. Kalau kalian pinter nyeting
kamera, di sini kalian bisa setting. Terus kontrol kameranya tuh, fokusnya nggak bisa kita atur ya, karena ini fix, dia sudah auto fokus, nggak bisa kita atur manual fokusnya. Zoomnya juga sama. Di sini juga ada pilihan low light compensation, coba kita centang, nggak begitu jauh perbedaannya. Oke, kalau defaultnya seperti ini ya yang kalian. Kalau kalian buat nyeting, kalian bisa atur-atur di situ, karena aku nggak terlalu bisa juga nyeting, nggak terlalu bisa menyesuaikan. Nah, untuk setting manualnya di sini, misalnya custom resolusi. Nah, resolusinya ini bisa maksimal sampai 2560 kali 1440 ya, sama seperti yang di kotaknya, keterangan di kotaknya sudah 2K atau 2K. Terus untuk FPS-nya di sini bisa sampai 25 FPS. Oke, tidak delay, aman ya. 25 FPS. Terus ada juga settingan di highest FPS. Nah, highest FPS seperti ini yang kalian lihat. Oke, mantap sih. Bagus ini menurut aku, kalau buat live streaming sudah mumpuni banget, sudah mantap. Oke, coba kita sesuaikan dulu. Oke, seperti ini ya. Gambarnya itu bagus sih, jernih, menurut aku pas, mantap. Kalau buat live streaming ini mantap ini. Kamera ini sudah include microphone ya, sudah built-in microphone. Kita bakal tes gimana kualitas suaranya kalau kita langsung pakai webcamnya ya. Nah, oke, jadi ini kualitas suara langsung dari kameranya ya, jadi nggak dari sini. Nah, ini langsung dari kameranya. Bisa kalian dengar sendiri gimana kualitas suaranya. Aku sih belum dengar ya suaranya gimana. Kalian bisa komen di bawah gimana suaranya menurut kalian, bagus atau enggak ya. Nanti pas aku ngedit nanti baru aku bakal dengar suaranya. Oke, cek 1-2, cek 1-2. Jadi ini adalah kualitas suara dari Vantex Luminos C30. Nah, oke, jadi itulah tadi sedikit review dari aku soal webcam Luminos C30 dari Vantex ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari webcam yang mau dipakai buat Zoom atau Google Meet atau buat live streaming. Dan menurut aku pribadi, untuk kualitas gambarnya sih ini mantap. Sudah bisa lah kalau kalian pakai buat Google Meet atau Zoom Meeting atau live streaming game di YouTube atau Facebook seperti itu. Oh ya, kalau kalian berminat dengan Luminos C30 ini, kalian bisa cek link di deskripsi video. Jadi kalian nanti bisa langsung ke official store di online shopnya ya. Langsung ke official store-nya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video yang lainnya.